Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai sabar, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hukum dari sabar itu dengan merujuk pada A'malul Qulub, karya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Jadi yang dikaji ini ya bukan critical thinking. Nah, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub, masuk di bab tentang hukmus sabri, yaitu hukum sabar. Qala musannif hafizahullah taala, laqad amara Allah subhanahu bisabri faqala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sabar sesuai dengan firman-Nya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Kalau di tafsir Jalalain dikatakan isbiru ala taati wal masaib, sabarlah kalian di atas ketaatan dan musibah yang menimpa kalian. Kemudian wasabiru, ada tambahan alif di situ, artinya ada ziyadah fi sabri, yaitu ada tambahan sabar, lebih sabarlah kalian, yaitu wasabirul kuffara fala yakunu asyadda sabran minkum, bersabarlah kalian terhadap orang-orang kafir dan janganlah menjadi kesabaran mereka itu lebih kuat daripada kalian, artinya tambah lagi kadar kesabaran kalian. Warabitu, kemudian bersiap-siagalah kalian alal jihad, wattaqullaha, dan takwalah kalian pada Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, dan telah tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Di sini dikatakan di tafsir, yaitu disendirikan kata sholat itu di penyebutannya, yaitu ta'dziman li sya'nihi, karena mengagungkan perintah sholat ini sendiri. Kama anahu subhanahu nahaan dziddihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang dari kebalikan perintah sabar itu. Faqala, Allah Taala berfirman, fasbir kama sabara ulul asmi, sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul asmi, yaitu mereka yang memiliki kesabaran ala syada'id, di atas kondisi yang sangat berat. Siapa? Yaitu minal rusuli, dari kalangan para rasul, wala tasta'jil lahum, dan jangan kalian tergesa-gesa. Jadi kayak lawan dari sober di ayat ini adalah isti'jal, ya, tergesa-gesa. Wa qala liman wajahul musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang dia menghadapi kaum musyrikin, fala tuwalluhumul adbaro, janganlah kalian lari memunggungi, maksudnya kabur ketika berhadapan dengan kaum musyrikin dalam peperangan, janganlah kalian sekali-kali melarikan diri, itu mau kabur dari medan perang. Wa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, la tahinu wala tahzanu, janganlah kalian itu merasa hina dan janganlah kalian itu bersedih hati. Yaitu maksudnya adalah jangan kalian itu tat'afu an kita lil kufar, jangan kalian merasa lemah, yaitu tahinu wa tahzanu, jangan merasa lemah ketika sedang memerangi orang-orang kafir. Jadi kebalikan dari sabar, kalau yang dibawakan oleh beliau di sini, yang pertama adalah ajal, istajal, yaitu tergesa-gesa, kemudian lari pengecut, yaitu lari dari medan peperangan, kemudian merasa rendah diri di hadapan orang-orang kafir. Di antara bentuk kebalikan dari sabar. Kemudian wasabru taduru alaihil ahkamut taklifiyah al-khamsah. Nah, sabar sendiri itu berporos padanya hukum taklifiyah yang 5. Faminhu ma huwa wajibun, wa minhu ma huwa mustahabun, wa minhu ma huwa makruhun, wa minhu ma huwa muharramun, wa minhu ma huwa mubahun. Itu wajib, mustahab,
makruh, haram dan mubah itu porosnya atau berporos pada sabar. Wa mimma yadullu ala anna sabra qad la yakunu laziman. Dan di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya sabar itu kadang itu tidak harus. Kan beliau menunjukkan jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa sabar itu wajib hukumnya. Bukan wajib mutlak ya. Tidak wajib mutlak. Ada kondisi-kondisi yang tidak mewajibkan sabar. Nah, maka dikatakan bahwa ada kalanya wajib, ada kalanya mustahab, bahkan ada kalanya makruh gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini dibawakan oleh beliau yang menunjukkan bahwa tidak harus itu. Yaitu firman Allah Ta'ala. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Dan jika mereka mereka membalas kamu, maka balaslah mereka semisal apa yang menimpa kalian. Wala in sabartum, dan kalau kalian sabar, lahuwa khairun lis-sabirin, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Kalau ini intinya kisos itu boleh. Kalau kita diperlakukan buruk, ya, maka balas dengan perlakuan yang serupa gitu ya, yang sepadan. Tetapi kalau kalian sabar, maka itu lebih baik. Artinya kan tidak harus gitu. Berarti kan boleh membalas. Boleh membalas. Fayajuzu lil madlumi an yaktasa man dolamahu bimisli ma dolam. Jadi boleh bagi orang yang didolimi itu dia membalas, mengkisos, membalas orang yang mendoliminya semisal dengan kedoliman yang dia lakukan. Walakin kan tapi tarkal intikom dengan meninggalkan dendam. Jadi membalas ya membalas saja, bukan karena dorongan dendam. Wasabro an dzalika, adapun sabar dari membalas seperti itu khairun, itu lebih baik minal intikom, daripada membalas dengan dendam. Dan di misalnya di kitab Ahadisul Akhlaq, Syekh Abdul Razak menjelaskan kenapa kok kemudian bersabar itu lebih baik, karena ketika kisos itu harus sepadan. Sekali kadarnya lewat dari itu jatuhnya dolim gitu. Ya contoh gampangnya yang sering saya contohkan ke santri itu kan, nek kancamu nyek kowe elek, ya jawab dia kowe juga elek. Wis cukup gitu. Kowe elek banget, nah ada banget. Bedanya cuma apalagi kowe elek bapakmu barang. Bolak-balik akhirnya dosane tumpang tindih. Kan itu resiko. Ya, dari kalau misalnya tidak bisa nahan ya sudah, sabar. Ya, itu lebih baik, lebih aman gitu. Fadala dalika ala anna minas sabri ma yakunu mustahaban. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwasanya di antara sabar itu adalah ada yang mustahab. Walau kana wajiban bikulli anwa'ihi la aujaballahu subhanahu as-sabra fi hadhil halah. Kalau misalnya sabar itu adalah hukumnya wajib dalam setiap kondisi, maka dalam hal itu pun juga pasti Allah akan mewajibkan gitu. Jadi kalau dipukul misalnya ya sudah, terima, sabar. Tidak ada apa? Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Genjut. Ya, artinya memang ada kondisi, ya itulah. Tidak harus sabar gitu. Atau malah tidak, nanti ada kondisi tidak boleh sabar. Boleh menghisos. Masya Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sabru 'alal wajibi wajibun. Kata Ibnu Qayyim, sabar itu terhadap di atas kewajiban itu adalah wajib. Wa 'anil wajibi haramun. Itu sabar dari hal-hal yang wajib itu haram. Meninggalkan maksudnya. Ya, karena ada annya. Ya, meninggalkan. Sabar dari hal yang wajib maksudnya meninggalkan perkara yang wajib, terus dia bersabar di atas perilakunya itu, maka itu haram. Wasabru anil harami wajibun. Sabar meninggalkan yang haram itu wajib. Wa alaihi haramun, tapi sabar di atas perilaku haram itu haram. Maksiat berarti gitu ya. Yeah. Sabar nang maksiat tok sabar iki prihatin. Ya mungkin aja maksudnya ada orang yang kok golek barang halal, golek barang haram wae saiki angel, itu sabar wae. Misalnya itu kan haram. Iya. Haram, Pak.
kok mikir sing halal, sing haram ki lho angel. Aku wis itu wis tak pek. Dilakoni sabar, salah itu. Wasabru alal mustahabi mustahabun. Sabar dalam menjalani yang mustahab itu mustahab. Wa anhu, sabar meninggalkan yang mustahab itu makruhun. Wasabru anil makruhi mustahabun. Sabar meninggalkan yang makruh itu mustahab. Wa alaihi makruhun. Sabar di atas atau menjalankan kemakruhan itu makruh. Wasabru anil mubahi mubahun. Dan sabar meninggalkan yang mubah itu mubah. Gitu. Pripun? Menarik. Artinya menakar sesuatu harus jernih ya. Tidak kebiah-uyah, sabar itu mesti apa? Ternyata para ulama membedakan sabar di atas keburukan itu ya enggak baik, malah selalu ada istisna. Biasanya kalau hukum-hukum itu kadang kita kalau ya pengecualian gitu ya. Kadang kita pokoknya ini bagus terus seakan-akan dimutlakan. Itu kan kadang yang bikin jadi kaku gitu ya. Padahal ketika diselami, oh ternyata tetap ada pengecualian. Ada pengecualian dalam kondisi tertentu. Saya jadi ingat pernah saya ditabrak orang bulan Ramadan. Yang nabrak saya bukan muslim. Nah, hak yang berhak mengatakan sabar karena saya ditabrak, itu kan yang ditabrak. Bukan penabraknya. Bukan penabraknya. Apalagi menggunakan alasan bulan Ramadan. Sebenarnya ketika mengatakan sabar, itu masih saya terima. Tapi kalau oh sabar Pak, ini bulan Ramadan, sabar. Maka saya merasa saat itu, oh kalau saya kemudian melemah, ini justru bisa menjadi keburukan. Sehingga saya menyimpulkan berarti saat ini kalau saya bersabar malah justru dosa. Kenapa? Karena dia memperalat yang bukan muslim ini, memperalat apa-apa yang ada dalam agama kita ini sebagai alat untuk melemahkan. Dan untuk perilaku buruknya. Kan dia salah menabrak. Kan berarti dia menginginkan agar perilaku buruknya nabrak sembarangan itu kan dibiarkan. Nah, makanya masuk kategori. Dan nabraknya itu waktu itu karena kecerobohan dia. Nah, sehingga saya mengatakan jangankan cuma marah, perang saja boleh. Wah, untuk menunjukkan ya. Perang saja boleh. Siap perang. Akhirnya dia minta maaf ya. Karena sebelumnya saya disuruh sabar, dia nggak minta maaf. Ini bulan Ramadan Pak, Bapak Muslim kan. Ini perlu ditambah itu. Indonesia merdeka waktu Ramadan. Proklamasinya Ramadan itu. Itu perang kita, proklamasinya Ramadan. Oh, menarik. Dan kata beliau, fasabru wajibun fil wajibat. Maka sabar itu wajib dalam perkara-perkara yang wajib. Wa wajaba anil muharramat. Wa wajibun anil muharramat, dan wajib meninggalkan dari yang haram-haram. Wa wajibun fi adamil jazi, dan wajib untuk tidak yang berkeluh kesah. Jazi itu lam yasbir ala ma asabahu. Itu tidak sabar terhadap sesuatu yang menimpanya, itu berkeluh kesah. Jadi wajib sabar untuk tidak berkeluh kesah. Wa tasakhatu ala aqdarillahi al-mu'allamah, dan sabar dari sikap marah, jengkel atas takdir Allah yang dirasa berat. Ini sabar yang wajib. Fasabru ala sholatil fajr wajibun. Maka sabar untuk melakukan sholat fajar itu wajib. Karena ini termasuk sesuatu yang berat, terutama untuk orang-orang munafik. Wasabru ala zina wa musabbibatihi wajibun. Sabar dari meninggalkan zina dan yang menjadi sebab-sebabnya itu wajib. Wasabru indal musibah bi man in nafsi anin niyahah wa tasakhut wajibun. Dan sabar ketika tertimpa musibah dengan cara menahan diri dari niyahah, dari meratap-ratap, kemudian marah terhadap ketetapan Allah, itu wajibun, itu wajib. Itu sabar yang wajib. Dan wa mustahabun ala mandubat. Kemudian
sabar yang mustahab itu pada perkara-perkara yang sunnah. Wa anil makruhat, dan juga dari meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Fasabru ala qiyamil lail mustahabun, maka sabar menjalankan qiyamul lail itu mustahab. Wasabru anisyarabil ma'i qa'iman mustahabun, sabar minum air atau minum dalam keadaan berdiri itu sabar mustahab. Meninggalkan Iya, meninggalkan. Sabar meninggalkan minum air dari sambil berdiri. Ya, itu dia itu disukai. Ya. Itu contoh sabar yang mustahab. Kemudian waqad yakunu makruhan, kadangkala sabar itu juga makruh. Idza sabara anil mustahab, kalau dia bersabar meninggalkan yang mustahab. Walam yaf'alhu, dan tidak melakukan yang mustahab itu. Wasabara ala fi'lil makruh, dan sabar ketika melakukan perbuatan yang makruh itu hukumnya makruh. Waqad yakunu muharraman, dan kadangkala sabar itu bisa menjadi haram. Wadhalika bisabri alal muharramat, yaitu sabar di atas perilaku atau perbuatan-perbuatan yang haram. Alhamdulillah. Ya, kalau seseorang itu meninggalkan bersabar dari makruh, tapi dengan merendahkan kedudukan makruhnya itu, maka bisa lebih berat bukan karena makruhnya, melainkan karena peremehannya terhadap kedudukan hukumnya itu. Alah mau makruh. Oh iya, cuma makruh. Padahal kalau makruh zaman para sahabat dulu itu kan itu lebih dari ini ya. Karena maknanya waktu itu makruh di zaman itu haram. Malah ini fauqal haram maksudnya. Yeah. Lebih itu, karena ini dibenci. Kalau haram itu dilarang gitu, sekedar dilarang. Tapi ini dibenci kan kadar. Jadi penggunaannya sudah beda dengan makruh sekarang ya. Karena kalau ketemu kalimat makruh di zaman sahabat itu artinya fauqal haram, betul ya, di atas haram. Wis haram welek. Karena yang benci yang membuat syariat lagi kan, wah kita benci sama Allah. Ya. Kalau sekarang kan tidak berdosa melakukannya, lebih ya, itu kalau meninggalkannya. Dalam konteks fikih. Nah, yang repot adalah ketika kemudian dalam didik anak, lalu hal-hal karena menghindari kata-kata yang tegas, lalu diubah kalimatnya dari jangan lalu menjadi sebaiknya. Karena begitu berubah itu kan mengubah kedudukan, walaupun hakikat kedudukannya tidak berubah, tetapi ini terjadi pergeseran. Karena yang haram itu kan nggak boleh disampaikan sebaiknya, karena sebaiknya ini kan anjuran, sekedar anjuran. Iya. Jadi tidak ada kekuatannya, ini dilarang. Dilarang itu sudah tidak dilakukan. Ini dibenci, itu lebih lagi kan. Jangan syirik, terus sebaiknya bahaya sekali itu. Jadi sebaiknya tidak syirik. Jalan menuju liberal itu. Alhamdulillah, bahaya. Kelemahan iman. Ya, sebaiknya beribadah pada Allah saja. Lu kan beda emang. Iya, berarti boleh syirik gitu. Itu kan implikasi hukumnya kan begitu. Iya, serius sebenarnya itu. Iya. Karena itulah berhati-hati dalam berbicara, jangan sampai satu perkataan kita itu menjerumuskan seseorang dari rahmat Allah dan menjatuhkan ke dalam neraka yang naudzubillah min dzalik. Makanya dalam perkara itu parenting kemudian itu seakan-akan bukan wilayah din itu, sehingga nasihat Nabi fa in astaqal hadisi kitabullah itu seakan-akan tidak berlaku di situ gitu. Iya. Ya kan? Ya, makanya kalau terus jangan berkata jangan, kemudian sebaiknya gunakan kata yang positif. Terus kalau kita sampaikan itu di mana perkataan Luqman kepada putranya yang dijelaskan oleh Allah, ya bunayya la tusyrik billah. Loh, tapi ilmu parenting kan berkembang saat itu. Iya. Bahaya sekali. Padahal kalimat positif itu nggak mesti positif. Iya kan? Bentuk kalimat positif itu maknanya belum tentu positif. Misalnya ketika seseorang memaki itu, makiannya kalimat positif. Hanya menyebut dasmu itu bukan berarti positif itu ya. Atau makanlah kotoran itu kan positif itu. Iya. Tapi kan negatif. Iya. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kata beliau waqad yakunu muharraman. Dan sabar itu juga bisa haram, wadhalika bisabri alal muharramat, yaitu sabar di atas melakukan hal-hal yang haram. Kasabri rajuli ala
man yuqsitu ahlahu bisu, yaitu sabarnya seseorang, rojul ini maksudnya kepala keluarga, ketika keluarganya itu diperlakukan dengan buruk, dengan jahat. Wa huwa qadirun ala taf'ihi, padahal dia mampu untuk menghalangi, mencegah. Mau dianiaya, sabar. Kayak sedulurmu dibomi, ya sabar, tenang. Rumahnya dimaling, monggo silakan. Bagus banget tuh. Ya harusnya kan dicegah. Waqat yakunu mubahan, kadangkala juga sifatnya boleh, mubah. Wa huwa sabru ala mubahat au anha, yaitu sabar ketika melakukan hal yang mubah atau meninggalkan hal-hal yang mubah. Maka ini boleh. Hukum sabar ada 5 tersebut. Bisa dilanjut ya. Kita lanjutkan sedikit, yaitu anwa'us sabri bi hasabi mahalihi, yaitu sabar itu ditinjau dari tempatnya. As-sabru nau'ani, sabar itu ada 2, yaitu badaniyun wa nafsiyun, yang berkaitan dengan badan dan berkaitan dengan jiwa. Wa kullu minhuma qismani, masing-masing dari 2 kategori tadi itu terbagi 2 lagi. Ikhtiyariyun wa tarariyun, yang sifatnya bisa memilih dan yang sifatnya tidak bisa memilih. Fasarat al-qismatu arba'ah, maka pembagiannya itu menjadi 4. Yang pertama, badaniyun ikhtiyariyun, badan yang berkaitan dengan badan dan bisa memilih. Kata'atil a'malis saqah, seperti melakukan amal-amal yang berat, amal-amal yang sulit. Itu bisa memilih apakah mau melakukan atau meninggalkan, atau dia mau sabar atau tidak sabar. Dan badani ittirari, sabar berkaitan dengan badan dan tidak bisa memilih. Misalnya kasabri ala alami dorbi, sabar ketika menanggung atau merasakan sakitnya pukulan. Li'annahu yudrobu, karena dia dipukul. Wa malahu khilatun illa asabri, dan tidak ada baginya khilah, tidak ada pilihan yang lain kecuali sabar. Dia dipukul, sudah terjadi dan dia merasakan itu sakit, maka sabar. Itu badan yang tidak bisa dipilih, tidak bisa ditolak. Kemudian nafsyun ikhtiyariyun, berkaitan dengan jiwa yang sifatnya bisa memilih. Kasabri nafsi an istima'il musiqa masalan. Seperti sabarnya jiwa ketika dia mendengarkan musik. Dia meninggalkan ya. Oh iya, meninggalkan, dari meninggalkan mendengarkan musik. Contohnya seperti itu. Kemudian nafsyun ittirari, sabar yang tidak berkaitan dengan jiwa yang tidak bisa memilih dia. Kasabri nafsi an faqdil mahbubi, yaitu sabarnya jiwa ketika ada atau ditinggalkan oleh yang dicintai. Yaitu alladzi khilun alladzi khilu bainaha wa bainahu, ketika terhalangi antara dia dan yang dia sukai. Maksudnya ada sesuatu yang dia sukai kemudian tidak ada, dia hilang, meninggal ya. Misalnya anaknya meninggal atau karena sesuatu hal, dan tidak harus maksudnya bisa jadi mungkin anggota tubuhnya atau yang lainnya yang itu sifatnya adalah sesuatu yang dia sukai kemudian tidak ada. Wal bahaimu tasyarakal insana fi nau'ainil ittirarin, dan ittiraraini, binatang itu juga merasakan hal yang sama di 2 hal, yaitu yang sifatnya yang tidak bisa dihindari. Walakin as-sabra ikhtiyari huwa allati yamisul insanu anil bahimah. Adapun sabar yang sifatnya ikhtiyari yang bisa memilih, maka itu hanya dikhususkan untuk manusia. Dan tidak ada tidak pada binatang. Itu menurut beliau ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena binatang nggak perlu sak karepe dia itu. Kalau manusia ya tidak boleh sak karepe. Jadi kalau manusia itu sabar ketika meninggalkan zina, binatang kan tidak ada aturan itu. Pokoknya lagi senang ya dilakukan gitu. Jadi makanya untuk ikhtiyari khususan lil insan. Masya Allah. Ini yang kita baca, wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar di atas ilmu yang lurus, di atas ilmu yang benar, sehingga tidaklah kita bersabar kecuali kesabaran yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kita perbincangkan saat ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang sabar, waktunya untuk sabar di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.